Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Langga Kusuma. Hari ini kita sama orang yang salah satu tokoh di Gang Ita. Orang tua saya, bapak kos saya. Saya panggil beliau Pak Nandang. Kemana Bang Pak? Alhamdulillah sehat. Formalitasnya Pak, memang di video mah tenang kabar santai. Cuman memang jadi saya kenalkan dulu Pak Nandang ini salah satu orang yang luar biasa dalam hidup saya. 2013 kanu motor mapai-mapai nang kosan ketemu dengan beliau dan sampai sekarang 3 September 2012 sekarang 2020. Jadi 7 tahun, 8 tahun saya di Gang Ita. Itu baru nyadar loh Pak, itu lila oke geningan Pak. Iya. Jadi sekarang tidak terasa waktu. Jadi apal Bapak kumaha, apal Langga kumaha. Jadi kemarin kan kita udah ngobrol sama Api yang kecil itu putra bungsu dari Panandang, ada juga Bu Las, ada juga. Nah satu lagi si Aka agak linghas, nanti kita tembak jedor kita langsung ngobrol sama dia. Jadi hari ini teman-teman perlu ketahui bahwa saya waktu kecil ada istilah namanya DJ. Dan itu hanya sebatas di TV gitu Pak. Apa sih? Apa video? Iya, profesi elit lah. Profesi elit gak ada yang tahu sama sekali. 2012, 2013 saya kesini kaget luar biasa. Ternyata cita-cita saya mengenal DJ bukan mungkin jadi seorang DJ itu terwujud di sini. Itu keren luar biasa loh Pak. Betul. Jadi langka sekali, sangat langka sekali DJ di Sumedang dan sungguh jarang. Sangat jarang karena sekali. Tempat untuk ininya juga belum ada. Jadi, nah kebetulan nih sekarang beliau membuka kita kelas privat untuk pelatihan DJ dan juga untuk show ya Pak ya. Iya. Kita show ulang tahun, wedding, streaming juga kita kemarin ada di Toga. Itu keren luar biasa sekali Pak. Jadi kan gini Paknya DJ kan dan yang paling kaget nah gitu Pak pas Langga main ke Sumedang, maknya Langga di Gang Ita gitunya kenal dengan Bapak adalah beliau adalah DJ mungkin satu-satunya Sumedang sejak tahun 89. Itu legend loh Pak. Betul. Itu legend sekali karena dulu kita mengenal DJ hanya di TV, hanya sebatas hiburan elit-elit para artis gitulah. Tapi ternyata saya ketemu langsung loh dengan senior sangat-sangat senior gitu Pak. Itu keren loh. Jadi keren sekali. Oke. What the next? Jarang juga gitu kalau di Sumedang. Jarang sekali, betul. Ya identiknya karena dengan kehidupan malam. Betul. Itu kan khususnya untuk dunia DJ itu karena adanya di kota-kota besar. Gitu. Memang dulu juga di kota besar, cuma ya karena menyesuaikan waktu dan perjalanan waktu, kenapa tidak kita bikin di daerah sendiri gitu ya, untuk mengenalkan saja. Kalau untuk minatnya mah relatif itu untuk dunia DJ itu. Tapi jangan pandang negatifnya, tapi lihat kreativitasnya biar tahu kalau namanya kreativitas dalam dunia musik gitu kan. Betul. Karena nggak sembarang orang loh Pak ya. Betul. Nggak sembarang orang. Tidak sembarang mendunia lagi. Mendunia. Siapa yang tidak mengenal DJ? Itu profesi sederhana tapi itu mendunia loh Pak. Mendunia. Itu keren sekali. Berarti sejak tahun 70-an, 80-an udah ada ya. Udah ada itu dulu. Profesi keren itu Pak ya. Iya, dari kalau yang saya ingat itu dari zamannya breakdance. Wah. Nah, itu breakdance ya itulah tahun 70-an, 80 breakdance. Baru dunia DJ itu memang orang-orang negro gitu yang ini. Yang mempopulerkan dunia masalah DJ gitu. Oke. Ini Pak boleh diceritakan Pak. Jadi bagaimana memulai DJ, kenapa Bapak suka DJ, kemudian juga bagaimana DJ tahun-tahun 80-an itu Pak? Awalnya tertarik dunia DJ karena saya seorang dancer tadinya. Dancer. Dancer.
Luar biasa. Karena punya grup juga, punya sanggar pada saat itu, kita sering main, sering festival, sering kontes dunia nari, modern dance kalau sekarang. Kalau dulu itu zaman masih disco gitu. Karena sering tampil di diskotik-diskotik gitu. Keren. Diskotik. Kalau dulu itu Studio Is juga di Bandung gitu. Sambil kan ada jeda waktu sambil menunggu giliran kita ngeden, ya itu kita menikmati dulu musiknya, musik-musik dari DJ itu. Aduh, ternyata indah juga, tapi bukan masalah musiknya. Kalau musik relatif kalau menurut saya, tapi itu kreativitas dan bervariasinya sebuah musik itu di sana. Itu awalnya tertarik gitu. Makanya sembari sanggar berjalan, aku juga ikut sekolah juga. Waduh, keren. Bersertifikat juga. Itu itulah keren. gengsi yang pertama, untuk apa jadi DJ kalau nggak punya sertifikat. Mantap. Jadi kesannya itu kalau otodidak juga, kalau ada sertifikatnya sedikit pamornya adalah. Ya gitu. Kalau memang DJ itu banyak sekarang. Banyak DJ muda, DJ ini, tapi kalau begitu ditanya sertifikat, apalah artinya di mata DJ pada umumnya kurang greget gitulah. Gitu. Malahan untuk dunia DJ juga harus pasti setiap ke hiburan malam pasti menanyakan sertifikatnya dulu. Gitu. Kalau hanya untuk hiburan gitu mah ya wayah. Kalau dinilai dari nominal juga beda, sangat beda. Walaupun anak-anak sekarang kan udah piawai lah, udah bagus-bagus, mainnya udah bagus tuh. Anak saya cuma sayang itu, kenapa tidak ikuti aja jenjang untuk sertifikat itu. Siap. Satu, kedua sertifikat tidak bisa diperjualbelikan, harus benar-benar ikut belajar, ikut pelatihan juga. Betul. Ada ujiannya juga. Ada ujiannya juga ya, sama lah seperti sekolah-sekolah yang lain. Malahan aku juga punya organisasi yang namanya sertifikat, terus udah mulai gabung dengan dunia pendidikan. Keren. Apa ya namanya kalau ini LPKI ya kayak gitu. Lembaga kursus kan. Lembaga kursus LKP ya. DJ juga udah masuk dunia itu. Udah bukan masuk lagi. Teman saya yang di sana di Cirebon juga udah mulai. Pak Teddy ya? DJ Teddy Popo. Wah, itu keren. Dia juga pendiri Cirebon dengan ke LPKI itu dia masuk ke dunia pendidikan. Ya itu. Jadi ke kursus pelatihan, kursus kayak kalau di kita kalau latihan biasa itu yang bimbingan belajar. Bukan bimbingan yang kemarin itu, kalau elektronik. BLK. Dia udah masuk ke BLK juga. Nah, gitu. Jadi dia memberikan ilmu kepada yang muda-muda biar kreativitas. Kalau mencari pekerjaan itu kan sebenarnya tidak perlu mencari. Dia kalau melamar sekarang udah nggak bisa, ya BLK itu kan tempatnya. Nah, bagi yang kurang bermodal. Karena didukung oleh pemerintah juga kan kalau BLK. Itulah salah satunya DJ juga masuk kategori program di sana. Wih, keren, gitu. Luar biasa. Nah, untuk di Sumedang, kalau di wilayah kota besar kan jelas ada tempatnya untuk menyalurkan hobinya. Ya itulah sayangnya kalau di Sumedang karena kota kecil, masih kabupaten, terus agamis kalau di Sumedang. Nah, di Sumedang itu ya kita harus bisa-bisa, paling kita bisa menghibur lewat mobile, namanya DJ mobile gitu. Di saat orang membutuhkan, pingin hiburannya kayak yang tahu di dunia DJ, ya kita bisa untuk masuk ke sana ya, gitu. Di mobile disco. Kalau zaman dulu mobile disco, sekarang DJ mobile gitu bergerak. Karena ya menyesuaikan peralatan juga. Kalau dulu mah ribet banget. Pasti sangat ribet, Pak. Sangat ribet sekali kalau dulu. Wah. Kalau sekarang kan ada yang namanya DJ controller itu mempermudah, memberikan
simpel, sederhana, bisa seperti dunia hiburannya. Oke, tambah banget lah untuk anak-anak sekolah juga. Siap. Yang senang dunia hiburannya kayak itu, bergengsinya gitu. Ya kalau kan namanya untuk saat ini komunitas, ada yang akustik, ada yang apa, ada yang dunia DJ juga banyak. Dunia musik sebenarnya itu kan seni itu kan kemana aja. Kemana, unlimited itu Pak. Unlimited. Kita lihat sisi positifnya juga gitu. Kalau dunia DJ ya masuklah. Mudah-mudahan gitu juga untuk wilayah Sumedang juga, hanya untuk sekedar kan nggak ada tempat itu. Jadi kita bisa menyalurkannya, kreativitasnya melalui ya kalau ada ulang tahun apa. Ada wedding, ada pernikahan, nikah. Betul. Kalau seandainya ingin sambil menampilkan ya lumayan lah buat selebgram. Kalau mau ketemu yang dari luar negeri kan susah DJ, atau yang selebritis juga kan susah juga. Betul. Nah, kalau di tempat wedding masyarakat gitu kan bisa. Bisa, sangat bisa sekali Pak. Nah, bisa. Oh DJ itu seperti begini. Itu informasi buat teman-teman ya, perkembangan Panandang ini melalui berbagai macam perubahan teknologi. Betul. Yang namanya dulu saya akhirnya belajar dari beliau, sangat dibuat mudah dengan teknologi dan pengalaman beliau. Karena apa? Ada istilah sinkron, ya. Ada istilah beat. Pokoknya nanti teman-teman kalau belajar pasti akan tahu istilah-istilah itu. Ada beat clap, ada sinkron, ada mixing, ada beat to beat, dan semacamnya lah. Padahal dulu itu waktu zaman piringan hitam, waktu zaman kaset, waduh, itu beat clapnya teman-teman akan sangat susah. Makanya di zaman dengan sekarang, istilahnya DJ sebenarnya itu di sana. Piringan hitam itu. Teman-teman bakal taunya kalau nanti sama belajar dengan beliau cara mengejar beat clap secara manual. Itu luar biasa itu. Jadi kita harus tahu bagaimana ketukan beat clap, cara menahan piringannya. Wah itu keren. Beda dengan kita main instan hanya tahu teknologi tapi tanpa pengalaman. Kalau zaman sekarang itu virtual DJ. Virtual DJ itu sekarang dipermudah. Tapi ya tetaplah kalau virtual juga kalau dipraktekkan langsung dengan alatnya jauh beda. Itu kerennya DJ. Karena nggak bisa memantau antara deck 1 deck 2-nya. Itu aja kelemahan dari virtual DJ. Mantap. Orang-orang bisa belajar di virtual DJ, tapi di dunia nyata belum tentu. Karena cerita jadi lain. Betul bisa. Nah kalau ini nih ya, kalau saya sebut ya, kalau Langga sebut ya banyak. Ada berapa sih seangkatan Bapak yang belajar di satu Sumedang? Kalau untuk di Sumedang itu yang saya tahu cuma ada 4 orang. Waduh, siapa aja itu Pak? Yang pertama itu DJ Pebi. Yang mana Pak? Itu dari yang Soul Master, dia tim jadi Soul Master. Sekarang masih eksis di Jakarta. Oh mantap. Oh iya, yang jadi sekretaris jenderal PDJI. Iya, mantap. Ya, dari itu dia awalnya lahirnya dari sekretaris PDJI. Ya, gitu. Yang kedua DJ Gunawan. Nah, dia juga sama, udah malang melintang di Jakarta juga. Makanya aku ngikutin dia gitu ke sana. Untuk di Sumedang. Yang kedua yaitu satu lagi siapa ya? Nandi kalau nggak salah itu dia sekolahnya memang bukan basisnya di Jakarta tapi di Bali dia ada. Wih, lebih itu lagi. Yang sekarang punya di Arena. Di Arena ini? Ibu itu apa? Sanggar senam di Arena. Oh iya di Arena. Itu kakaknya, adiknya itu pemain DJ juga gitu. Waduh. Cuma sayang nggak dilanjutin, nggak inilah karena punya kesibukan lain. Tapi itu Pak jadi suatu sejarah sebenarnya. Sangat jadi sejarah jadi legenda. Jadi ketika dulu kita mengenal DJ hanya sebatas di TV, nun jauh di sana, profesi artis, pokoknya mah nggak akan kejangkau gitu dah. Betul. Sekian tahun kemudian perubahan zaman itunya, dan memang kan kita mengakui Sumedang nggak sebesar Jakarta ataupun Bandung ataupun Cirebon, tapi ada loh orang Sumedang yang sejak tahun 89 itu legend loh Pak itu Pak. Legend sekali. Sangat legend sekali. Iya, ya kebetulan lah karena jiwa dunia musiknya masih kuat ya kembalilah eksis karena senang juga gitu. Makanya
kenapa tidak kita ciptakan aja untuk mobile DJ? Mantap. Kalau untuk di wilayah Sumedang itu, kecuali kalau mau menghidupkan, ya itu kan tergantung pemerintah setempat. Betul. Kalau dunia DJ itu, memang kan sekarang Pak karena COVID banyak, karena pandemi, tapi kan kita kreatif juga, apakah mungkin streaming atau mungkin seperti apa gitu Pak. Betul, cuman yang jelas di Sumedang ada loh orang-orang hebat seperti Pak Nanang yang nanti kita akan wawancara semuanya. Kita akan wawancara satu persatu orang tokoh-tokoh Sumedang yang legenda. Karena 89 itu bukan tahun muda loh Pak gitu Pak. Iya. 89 itu bukan tahun muda, bahkan Langga sendiri belum lahir 89. Tapi ada Bapak dengan rasa penasaran yang luar biasa, jauh-jauh belajar ke Jakarta, pulang lagi ke Sumedang, mungkin ada sedikit pakem, sekarang kita kembangkan lagi Pak. Iya. Itu keren luar biasa. Mudah-mudahan gitu. Dan saya harap juga lahirlah DJ baru ya. Dari Sumedang. Produk ya. asli Sumedang. Saya pingin Sumedang itu maju. Betul. Biar tahu juga dunia Sumedang. Jadi DJ itu elit lah, itu profesi elit loh Pak itu. Pasti itu kesana tuh. Iya. Bahkan mungkin kasarnya ada loh orang yang berani hanya jeleknya tidur dengan seorang DJ gitu Pak. Ya, zaman itu. Iya, karena gimana ya, daya tariknya lain. Keren. Gitu. Walaupun fisik ya biasa-biasa aja lah. Tidak selebriti artis yang lain, cuma punya kreativitasnya aja. Itu yang mahal. Ya. Jadi itu mungkin yang tadi saya sampaikan ya sebatas negatifnya, tapi bukan itu mungkin cerita dulu dan semoga kedepannya nggak seperti itu. Kita bangun DJ yang memang betul-betul sesuai dengan seharusnya. Ya, kreativitasnya didepankan, bukan hanya good lookingnya, bukan hanya tampilan tubuhnya, tapi kita lebih kepada attitude, lebih kepada kreativitas, lebih kepada karyanya yang ditonjolkan. Kalau teman-teman di YouTube kan kita tahu sendiri Pak, banyak Pak ya, dari mulai DJ Dinar Candy, kemudian juga yang dan lain-lain lah gitu Pak. Banyak sekali. Dan itu setingkat selebritis loh Pak gitu Pak. Iya. Jadi kita belajar DJ, sering tampil, memaksimalkan potensi dan kemampuan diri. Kita artis loh. Kita udah profesi, udah setingkat artis, kita menghibur gitu Pak. Betul. Itu keren luar biasa Pak. Iya. Pasti karena sifatnya kan buat kalangan anak muda juga. Anak muda juga gitu. Karena awam itu karena mau DJ itu karena adanya di kota-kota gede. Jadi orang pasti apa itu DJ gitu kalau di sini gitu. Kalau untuk wilayah kabupaten kecil, kota kecil gitu. Tapi kalau udah tahu ya inilah DJ itu seperti gitu. Ya. Jadi terlepas dari jelas kalau dibilang selebritis ya artis bisa juga, karena kenapa orang banyak pingin selfie lah. Itu kan salah satunya tren sekarang seperti begitu. Sadis. Betul. Coba kalau yang muda-muda kan lebih hit lagi. Betul. Gitu. Jadi kesan mahalnya itu masih tetap ada. Jelas. Tetap pasti ada. Karena DJ mendunia juga, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Semua orang pingin bisa, tapi gimana dulu gitu. Kalau teman-teman main kemanapun seluruh dunia, siapa sih nggak kenal DJ? Iya. Itu kerennya luar biasa. Dimanapun, mau kemanapun, tahu DJ pun, mereka tahu gitu. Oh itu ya kreativitas gitu ta. Ya walaupun memang Langga mengakui juga gitu Pak, yang Langga sebutkan memang ada sisi negatifnya, cuman memang itu bukan jadi prioritas, itu memang jadi pilihan bagi mereka. Kita kedepankan Pak Nandang dan saya pun kita akan kembangkan di Sumedang. Kita akan fokuskan kepada kreativitas dan karya, tanpa menjadikan salah satu patokan seperti halnya unsur-unsur yang lain, tapi kita tetap kedepankan kreativitas dan karya. Itu kreativitas, karya dan attitude, karena memang profesi ini harus kita jaga, kita rawat, kita betul-betul tempatkan dalam tempat yang sesuai gitu Pak. Iya. Itu keren. Untuk DJ sendiri Pak, tantangan dulu waktu main DJ apa Pak? Dulu. Kayak apa ya?
Tantangannya kalau dari ya banyak lah, karena kita dunia show ya, kita kan takut, makanya ya samalah semua kegiatan juga harus ada geladinya kan. Nah seperti gitu, itu kan tantangan juga ya. Banyak kalau permasalahan di dalam ini apa, tantangannya itu kita mendorong, mensupport orang supaya mau tampil, itu kan suatu tantangan tersendiri, Pak. Itu kalau dalam istilah DJ-nya itu DJ performing, ada DJ performing untuk menggairahkan suasana, lebih menghidupkan lagi. Apa bedanya dengan MC lah? Cuma MC kan terfokusnya satu, untuk daya tariknya hampir mirip dengan MC gitu. Tapi kan MC tidak ada yang dipegang alatnya, cuma mic doang. DJ ada alatnya, mic juga megang. Gitu. Itu bukan membandingkan ya, cuma nilai plusnya gitu. Tapi kita kalah juga kalau MC kan, sama juga kalah selebritis juga. Selebritis, oh itu MC, betul. MC itu selebritis juga. Tapi kan seorang MC belum tentu bisa jadi DJ, seorang DJ belum tentu bisa jadi, itulah kreativitasnya gitu. Tapi kita diharapkan seperti MC juga, tapi kan sama juga lah. Harus gimana ya? Seorang DJ juga harus sebenarnya dalam performing itu harus merangkap seperti MC. Tapi kan bukan hanya modal teriak. Kan harus ada konsentrasi buat alatnya juga. Alat juga. Nah, itu aja cuma. Betul. Untuk kelebihannya. Jadi ya secapetangnya DJ tidak akan secapetangnya MC. Betul. Tapi berusaha pingin seperti MC. Betul, Pak. Jadi teman-teman nanti mungkin segera kita akan, nanti saya buat video untuk bagaimana kita kan ini spesial ya Pak ya. Jadi di Sumedang, di tengah kota Sumedang, di Gang Ita kita ada privat untuk DJ. Nanti kontak dan alamatnya saya cantumkan lengkap di deskripsi. Ini memang ruangan ini nanti kita ada room tour ya, kita room tour. Cuman sekarang saya duduk di kursi santainya di sini. Ini merupakan tempat yang spesial untuk belajar DJ. Jadi dari mulai lampu dan juga semua alat pendukung, kita ada gunakan Pioneer di DJ SB2, kita juga gunakan virtual DJ. Itu memang Serato juga, itu memang porsi lengkap untuk pelatihan dan juga untuk tampil sebetulnya Pak. Iya. Pernah tampil di mana aja Pak kemarin? Cuman barang sih, cuman beda cerita. Ya banyak lah, sering dalam dunia reuni di Cafe Cinta juga. Oh, lama itu Pak ya? Hampir setahun. Di Cafe Cinta sebelum pandemi. Terus di dunia ini kemarin festival itu Trabas apa? Adventure. Motor adventure gitu lah. Dunia Trabas tampil juga. Terus dunia olahraga juga kita tampil, berusaha tampil, apalagi yang ulang tahun di kafe-kafe yang anak-anak sekarang gitu, yang masih senang dunia musik. Walaupun kita bersaingnya dengan dunia band lah, gitu. Tapi bukan merasa bersaing juga satu gitu. Dan kalau dunia malang melintang di Sumedang udah is okay, udah sering juga tampil. Tapi aku juga berharap menciptakan DJ muda. Nah, itulah. Kita ada pembaharuan. Iya, aku kan sudah istilahnya terlalu jadul lah. Sangat senior. Sangat senior sekali. Kalau sudah performanya udah sedikit berkurang. Apalagi dengan diiringi dengan teknologi itu yang teknologi, walaupun saya melangkah sedikit demi sedikit memahami teknologi sekarang gitu kan, udah dunia apa, komputer seperti gitu kan, mana ada zaman dulu seperti itu, masih manual. Memang untuk saat ini dipermudah dengan dunia digital lah, untuk dunia DJ sekarang kan digital. Aku kan harus lahirnya aku dari manual kan. Perubahannya luar biasa itu Pak. Luar biasa. Itu tadi yang dibilang dari piringan hitam ke dunia kaset, CD, dari CD ke PCD, terus laserdisc. Itu kan perubahannya sekarang dunia flash disk.
Bahkan ke cloud ya Pak ya, Ya, sekarang cloud. Cloud sekarang. Aduh kan itu kan tantangan banget buat yang senior. Yang udah ini harus, makanya yang diharapkan itu DJ yang muda. DJ yang baru, yang masih muda, performanya bagus, kreativitasnya is okay, masih energik lah, istilahnya gitu. Saya mendukung sekali itu kalau untuk yang muda. Satu, kedua, apalagi FDJ, female DJ ya, female untuk perempuan itu sekarang kan lagi booming dunia itu female. sedikit lebih menarik. Ya, lebih menarik. Dan alhamdulillah saya juga di sini sudah mencetak satu orang. Oh ya, itu teh siapa namanya? DJ Lucy, FDJ Lucy. Lucy ya? Ya. Di mana? Enak Pak? Katanya Malang Melintang, Bali. Bali ya, keren banget itu. Ya. Cuma saya nggak ada lahannya gitu lah. Oh ya betul, diakui Bapak. Sumedang tempat belajar. Iya, sempat belajar. Tempat belajar dari Sumedang, silahkan boomingkan Indonesia. Iya. Gitu Pak. Kita kebetulan saya belum ketemu langsung dengan Lucy, cuman ya Lucy, good luck ya, adik seperguruan. Iya. Tambah apa, the first DJ gitu. Wah, perempuan kan. Oh ya, di Sumedang itu sangat langka sekali Pak. Ya langka, yang lain kan kebanyakan otodidak, cuma performan doang. Kalau Lucy ya dari nol juga. Nggak belajar juga. Iya. Tapi itu keren luar biasa Pak. Dan perlu teman-teman ketahui ya, saya sebagai pribadi ya, sebagai orang yang salah sedekat dengan beliau, dengan Panandang, itu sangat memuji Bapak sebetulnya. Keren sekali gitu. Jadi ketika, mohon maaf ya, dengan sebut saja dikarenakan mungkin usia, orang cenderung masa bodoh dalam artian nu penting nelpon, nu penting SMS, nu penting bisa nyambung udah. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, Panandang ini terpuas dengan apa yang dia capai. Jadi ketika dia ingin belajar Shopee, belajar Bukalapak, belajar Tokopedia, dari nol beliau sabar belajar. Jadi dengan usia tidak menghalangi beliau untuk belajar sesuatu yang baru kekinian. Betul. Itu keren, luar biasa. Saya salut dengan beliau karena nggak bosan saya menjawab, dan beliau pun nggak bosan bertanya. Sabar mendengarkan apa yang saya sampaikan, walaupun memang rumit mungkin seperti apa. Langkahnya itu keren loh Pak. Jauh lagi. Langkahnya kan jauh. Pak, itu jauh sekali itu Pak. Teknologi dengan sekarang kan gitu. Betul. Jadi ini salut buat beliau karena istilahnya udah lemot lah. Dipaksa berpikir keras gitu kembali gitu. Dan jadi, karena kalau kreativitas sama DJ ya is oke lah, aku berusaha ingin bisa gitu. Ini luar biasa loh. Jadi aku masih balanya Shopee kieu Pak. Itu teh kalau saya is oke-nya, cuman kerennya Panandang itu beliau itu sabar, telaten, dituruti, dipelajari, dipahami, dan Langga yakin itu Pak, untuk mohon maaf usia Bapak itu perlu banyak berpikir keras itu sebetulnya Pak, karena baru itu tuh. Untuk apa lagi kan? Untuk apa lagi gitu tuh. Usia. Tapi beliau sabar, mau belajar, itu luar biasa sekali itu Pak. Iya. Sangat luar biasa sekali. Jadi nggak ada waktu untuk tidak belajar lagi. Betul. Selalu ada waktu belajar, berkembang, mengiringi zaman. Karena ada loh gitu Pak, mohon maaf itu yang memang usia 50-60 yang mereka kurang mau untuk belajar kekinian. Jelas, udah. Nges rek naon deui gitu ta. Iya. Tapi memperbaharui itu luar biasa. Tidak ngikuti teknologi apa istilahnya gitu ya. Udah capek lah. Jadi dari mulai beliau hayang apal BlackBerry, Samsung Chem, masuk sekarang ke Android. Dulu sebelum pakai Redmi 5 apa? Ya pakai BB. BlackBerry ya Pak? Ya, pokoknya mah terlelah untuk bertanya apa yang baru, selalu muda. Bahkan mungkin kalau teman-teman nanti ketemu beliau secara langsung, kalau dengan saya itu malah lebih muda beliau. Secara tampilan, secara pakaian, saya kadang lebih minder gitu. Jadi beliau luar biasa banget. Jadi kasebutkeun bager kadua kata teh memungkinkan gitu. Modiste. Jadi gini Pak, untuk teman-teman ya Pak nih, walaupun memang nanti akan langsung sampaikan di deskripsi,
pesan untuk generasi muda dan juga mungkin kalau misalnya butuh kita untuk hiburan, bagaimana cara menghibur Bapak, Pak? Kalau menurut aku untuk anak muda sekarang banyak-banyaklah kreativitas. Tapi untuk menuju profesional untuk anak muda nih, jangan terlalu banyak dicagap lah. Ya istilahnya kalau satu bidang aja. Fokus betul. Satu Fokus satu bidang. Tekuni itu suatu saat juga ketemu kan. Jadi jangan berubah-ubah. Ini jangan berbicara karena hobi lah. Maksudnya hobi gini karena senang bukan hobi. Karena senang ini udah ada kesenangan yang lain berubah. Kalau ingin berbicara profesional cukup satu aja. Dua ya maksudnya untuk pembanding satu gitu. Kalau ya maksudnya hobi itu kan satu olahraga, satu lagi untuk seni pakai otak. Iya betul. Olahraga pakai otak tapi ada fisiknya bagus. Itu untuk melahirkan kekuatan kita olahraganya. Nah, di samping olahraga itu hobi kan tadi, kreativitas yang lainnya. Ya kalau di antara dua itu kesenangan, siapa tahu ada yang lebih menonjol kan, yang mana betul. Yang kita pegang terus itu. Siap. Cara menghubungi Bapak, Pak? Kontak person gampang sekali. Nanti juga dituliskan, cuman di sini juga teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman butuh untuk DJ tampil, kita ada lighting yang luar biasa sekali. Sama sound system kita. Sound system juga lengkap untuk dunia hiburan. Is ready. Semua ready. Jadi sekali mau seperti apa. Di sini semua ada. Jadi dari mulai sekup untuk satu rumah, satu halaman kita ada sound system juga. Kita kalau misalnya mau kebutuhan untuk malam, kita lighting juga lengkap, sudah ada semua. Terus untuk saatnya juga tambahan ya. Untuk dunia showbiz saya ciptakan DJ karaoke live. Oh ya, ada karaoke live juga. Kita ada karaoke live loh, gitu keren loh. Jadi teman-teman kalau ingin karaokean di rumah. Teman-teman dimanapun selama ada listrik gitu Pak. Hubungi beliau, kita ada alat, kita langsung lokasi ke sana. Ini benar-benar karaoke live di rumah gitu Pak. Kenapa disebut karaoke live? Kalau nyanyi pasti karaoke live itu semua orang bisa karena ada tag-nya. Ada pemandunya kan di layar, itu kan bedanya karaoke. Kalau pada umumnya karaoke di ruangan. Kalau ini nyanyi-nyanyi rame-rame biasa, orang yang tidak bisa nyanyi juga pasti bisa. Pasti bisa. Itu. Saya berusaha untuk mempermudah juga orang yang senang nyanyi, tapi kalau udah ada di depan biasanya kaku. Tapi kalau udah ada tag-nya, siapapun bisa. Walaupun sejelek apapun suara ya karena bisa. Bisa karena biasa. Biasa. Oke, Pak, luar biasa. Hatur nuhun pisan, Pak. Oke, teman-teman, tadi sudah kita ngobrol mengenai DJ, sejarah DJ, dan juga bagaimana beliau, dan juga sekelumit tentang apa yang bisa beliau buat jadikan karya kepada rekan-rekan semua. Nanti link lebih lengkap, nanti deskripsi lengkap, saya informasi lengkap tentang beliau, untuk alamat pelatihan dan juga mungkin biaya pelatihan, untuk biaya kos nanti untuk sound system dan segala macamnya, nanti saya sampaikan di deskripsi. Nanti teman-teman kalau ada apa langsung kontak beliau. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.